Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Para pendengar Benar Usman Official, pada kesempatan kali ini kita akan mengutarakan, menyampaikan biografinya ulama-ulama kita, di antaranya biografi Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Nama besar beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah tak asing lagi di telinga umat Islam. Ketokohan dan keilmuannya disegani. Hal ini dikarenakan luasnya ilmu yang dimiliki serta ribuan buku yang menjadi karyanya. Sejumlah julukan diberikan Ibnu Taimiyah, antara lain Syekhul Islam, Imam, Qudwah, Alim, Zahid, Da'i, dan lain sebagainya. Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdissalam bin Abdullah bin Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Al-Dimsaki. Ia lahir di Haran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dazalah, Tigris, dan Efrat, pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, bertepatan 1263 Masehi. Dikabarkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah sebelumnya itu tinggal di halamannya di Haran, namun ketika ada serangan dari tentara Tartar, bersama orang tua dan keluarganya mereka hijrah ke Damsyik. Mereka berhijrah pada malam hari untuk menghindari serangan tentara Tartar tersebut. Mereka membawa sebuah gerobak besar yang berisi kitab-kitab besar karya para ulama. Disebutkan pada waktu itu orang tua Imam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang senantiasa gemar belajar dan menuntut ilmu. Ia berharap kitab-kitab yang dimilikinya bisa diwariskan kepada Imam Ibnu Taimiyah. Konon, sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah menghafal Al-Quran, sudah menjadi tahfidz Quran, dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik pada waktu itu kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya. Disebutkan dalam kitab Al-Uqud Al-Dururiyah, suatu hari ada seorang ulama dari Halab, sebuah kota di Syria, sengaja datang ke Damsyik untuk melihat kemampuan si bocah yang bernama Imam Ibnu Taimiyah yang telah menjadi buah bibir masyarakat. Ketika bertemu, ulama ini menguji kemampuan Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan puluhan matan hadis sekaligus di luar dugaan. Ibnu Taimiyah dengan mudah menghafal hadis tersebut lengkap matan dan sanadnya, hingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah yang memiliki kemampuan seperti dia. Berkat kecerdasannya, lalu ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Bahkan ketika usianya belum menginjak remaja, ia sudah menguasai ilmu usuluddin atau ilmu teologi dan memahami berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, dan bahasa Arab, sehingga banyak sekali ulama yang kagum akan kecerdasannya. Dan ketika dewasa, beliau mampu, Imam Ibnu Taimiyah itu kemampuannya semakin matang
Ketika dewasa, kemampuan beliau Ibnu Taimiyah semakin matang. Pada kisaran umurnya yang ke-17, Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu usul, dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Ibnu Taimiyah ini mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijalul hadis, mata rantai sanad atau riwayat, ilmu al-jahru wal ta'dil, tabaqat sanad, pengetahuan tentang hadis sahih dan dhaif dan lainnya. Dikatakan oleh Imam Ad-Dahabi, sejak kecil Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama besar. Karena itu ia mempergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya dan menjadikan mereka sebagai ilmu berjalan. Karena penguasaan ilmunya yang sangat luas itu, ia pun banyak mendapat pujian dari sejumlah ulama terkemuka. Antara lain yang memuji beliau ialah Al-Alama As-Syekh Al-Karami Al-Hambali dalam kitabnya Al-Kawakib Ad-Darari, Al-Hafiz Al-Misi Ibnu Daqiq Al-Laid, Ibnu Hayyan An-Nahwi, Al-Hafiz Ibnu Sayyid An-Nas, Al-Hafiz Azam Lakani, Al-Hafiz Al-Zahabi, dan ulama-ulama lain yang memuji beliau. Aku belum pernah melihat, kata-katanya seperti ini, aku belum pernah melihat orang seperti Imam Ibnu Taimiyah, dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnatur Rasulullah selain dirinya, ungkap Al-Mizzi. Kalau Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam, lalu siapa dia ini? Kata Al-Qadi Ibnu Al-Khariri, dalam pendiriannya beliau sangat teguh. Di samping dikenal sebagai Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai sosok ulama yang keras dan teguh dalam pendirian, sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Dia dikenal pula sebagai seorang mujaddid, pembaru dalam pemikiran Islam. Dia pernah berkata, jika di bedakku ada suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil, ragu bagiku, akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang hingga dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, masjid ataupun madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga yang kuasa memenuhi cita-citaku. Tak jarang pendapatnya itu menimbulkan polemik di kalangan ulama, termasuk mereka yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah karena ketegasan sikapnya dan kuatnya dalil-dalil nakli dan akli yang dijadikan sebagai hujah atau argumentasi. Ia tak segan melawan arus ulama-ulama yang tidak suka dengannya, kemudian menyebutnya sebagai ahlul bid'ah dan pembuat kerusakan dalam syariat. Nah, Ibnu Taimiyah juga banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap ahlul bait, yaitu keturunan Rasulullah SAW dari Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Ia juga banyak dikecam oleh para ulama Wahabi dalam menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam karena dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat. Ia kemudian dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ia justru merasakan kedamaian sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara. Di penjara ia juga banyak menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan hingga akhirnya banyak narapidana yang belajar kepadanya. Beberapa di antaranya yang diputuskan bebas dan berhak keluar dari penjara malah menetap dan berguru kepadanya. Ia wafat di dalam penjara Qolah di Damasik pada 20 Dzulhijjah
tahun 728 Hijriah bertepatan dengan 1328 Masehi, dan disaksikan salah seorang muridnya Ibnul Qayyim bersama Nazamuddin At-Tufi. Mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan 2 tahun 3 bulan lebih beberapa hari. Insya Allah. Selama di penjara, ia tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari penguasa tersebut. Jenazahnya disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah sesudah salat zuhur dan dimakamkan sesudah asar. Beliau Ibnu Taimiyah dimakamkan di samping kuburan saudaranya Syekh Jamal Al-Islami Syarifuddin. Semua penduduk Dimashq yang mampu hadir untuk mensalatkan jenazahnya, termasuk para umara, ulama, tentara dan lainnya, hingga kota Damaskus menjadi libur total hari itu. Bahkan semua penduduk di Damaskus, tua, muda, laki, perempuan, anak-anak keluar untuk menghormati kepergiannya. Dalam segi pemikirannya, sejak kecil beliau cerdas. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang Syekhul Islam yang cerdas dan memiliki ilmu yang sangat luas. Kepandaian dan kecerdasannya diperolehnya itu dengan ketekunan dan kerajinan dalam menuntut ilmu sejak kecil. Jadi ilmunya itu tidak bim salabim abakadabra. Hampir tak ada waktu senggang bahkan tanpa ia habiskan dengan menuntut ilmu. Dan setelah dewasa ia pun masih suka belajar dan berbagi pengetahuan dengan murid-muridnya dan ulama-ulama yang lain. Para ahli sejarah mencatat meskipun dalam usia kanak-kanak ia tidak tertarik pada segala permainan dan senda gurau sebagaimana yang diperbuat anak-anak pada umumnya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk itu. Dia gunakan setiap kesempatan untuk menelaah soal-soal kehidupan dan sosial kemasyarakatan. Di samping terus mengamati setiap gejala yang terjadi tentang tradisi maupun perangai manusia. Ibnu Taimiyah mempelajari berbagai disiplin ilmu yang dikenal pada masa itu. Kemampuannya berbahasa Arab sangat menonjol. Dia menguasai ilmu nahwu, tata bahasa Arab, dari ilmu nahwu dari ahli nahwu Imam Sibawayh. Ibnu Taimiyah juga suka belajar ilmu hisab, matematika, ilmu kaligrafi, ilmu tafsir, fikih, hadis, dan ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Abdul Hadi berkata, guru-guru di mana Ibnu Taimiyah belajar dari mereka lebih dari 200 orang. Di antaranya yang teristimewa adalah Ibnu Abdid Daim Al-Muqaddasi dan para tokoh yang setingkat dengannya. Dia belajar Musdan, Imam Ahmad, dan kitab-kitab Sahih 6 secara berulang-ulang. Karena penguasaan ilmunya yang luas itu, banyak murid-muridnya yang sukses menjadi para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abdul Hadi Al-Hafiz, Ibnu Katsir, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Taimiyah juga telah melahirkan banyak karya fenomenal yang menjadi pegangan dan rujukan ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya kitab Minhajus Sunnah, Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Dina Al-Masih, An-Nubuwah, Ar-Raddu ala Al-Mantikiyin, I'tikadu As-Sirati Al-Mustaqim, Majmu Fatawa, Risalatul Qiyas, Minhajul Wusul ila Ilmil Usul, Sahru Al-Asbahani war Risalah Al-Humumiyah, At-Tamiriyah, Al-Wasitiyah, Al-Kailaniyah, Al-Baghdadiyah, Al-Azhariyah, dan masih banyak lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karya-karya beliau yang fenomenal, yang dikenal di kalangan para ulama-ulama Nusantara
ulama-ulama dunia. Dengan kegigihan beliau, dengan kemantapannya, keahliannya dalam mencari ilmu, akhirnya beliau menyandang predikat keulamaannya. Allahu yarham. Semoga Ibnu Taimiyah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekilas tentang biografinya Imam Ibnu Taimiyah. Semoga kita semua bisa menulad, bisa mencontoh kepada beliau Ibnu Taimiyah, dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia akhirat, dengan berkahnya kita menceritakan biografinya para ulama. Bahkan insyaallah kedepannya saya akan terus menceritakan sebagian kisah para ulama yang tertera di dalam kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.